Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Jika hendak membentuk sesuatu, mulailah dari kecilnya. Pepatah ini menggambarkan betapa nama besar Pangeran Diponegoro rupanya telah ditempa sedari dini oleh tangan seorang perempuan yang mengasuhnya. Tangan itu adalah milik nenek buyut sang pangeran, yakni Ratu Ageng Tegalrejo. Ratu Ageng Tegalrejo adalah permaisuri Sultan Hamengkubuwana I Kesultanan Yogyakarta. Dalam darah sang permaisuri mengalir juala darah pendiri Kesultanan Bima, Sultan Abdul Qahir I. Setelah putranya dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwana II atas perkenanan Kompeni, sang permaisuri gelisah. Ia menilai Kompeni telah menggeser nilai-nilai Islam dalam keraton ketika itu. Dengan memboyong cucu buyutnya, Mustahar, yang merupakan nama semasa kecil dari Pangeran Diponegoro, sang ratu pun memilih keluar dari keraton untuk bertani dan beribadah di Tegalrejo. Dengan segala bekal yang dibawanya sebagai mantan panglima prajurit estri keraton, sang ratu pun mulai melatih Diponegoro kecil dengan berbagai keahlian, mulai dari berkuda, memanah, hingga membidik dengan bedil. Kala Diponegoro menapaki masa remajanya sebagai warga biasa di Tegalrejo, Kasunanan Surakarta tengah gilang gemilang sebagai sentra pendidikan Islam. Saya kira kemampuan dari keraton untuk menafkahi dan kondang sebagai tempat yang makmur dan juga tempat untuk mendukung ulama pesantren, tempat seperti Patok Negari yang menjunjung hukum fikih, ya. Dan Inggris, VOC sudah ada komentar. Pakubuwono keempat sudah terkenal sejak waktu dia naik takhta 1788, sudah ada isu bahwa dia terlalu dekat dengan orang yang disebutkan di dalam laporan Belanda Wahabi, ya. Dan adiknya Buminoto, Pangeran Buminoto, juga terkenal sebagai seorang yang patron dari ulama. Ahas Meser, presiden yang menjabat pada masa 1823 hingga 1825, mencatat bahwa para pangeran di Surakarta ketika itu lebih fanatik dalam berislam dibandingkan pangeran di Yogyakarta. Bahkan, ia menggambarkan Sunan Surakarta sebagai teman baik ulama yang dapat dimintai apa saja. Di masa Pakubuwono IV juga dibangun Pondok Damsaren, asuhan Kiai Jamsari. Pelaksanaan upacara-upacara bernuansa Islam seperti grebek maulud dan grebek puasa ketika itu memang telah menarik para haji dan warga perdikan atau warga yang bebas pajak dari seluruh Jawa untuk datang ke Surakarta. Guru-guru Islam pun berdatangan untuk menyebarkan ajarannya di tanah Jawa. Sang ratu yang ingin terus mengisi pemahaman Islam kepada cucu buyutnya akhirnya merujuk pada salah satu guru asal Sumatera. Salah satu tempat pesantren dan Patok Negari, tempat untuk pusat dari hukum fikih, adalah Melangi. Dan waktu Diponegoro masih muda, ada seorang kiai guru di Melangi yang namanya Taftazani. Rupanya orang Sumatera, dan kira-kira 1806 dia punya perselisihan dengan penghulu di Jogja, dan dia hengkang kaki dari Melangi dan pergi menetap di Solo. Taftazani diakui sebagai pakar dan penerjemah teks-teks Islam yang sulit. Salah satunya adalah kitab fikih Siratal Mustaqim karya Nuruddin Araniri, seorang ulama asal Aceh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Diponegoro yang di masa mudanya bernama Ontowiryo pun menetap di asrama yang diasuh oleh Taftazani. Di sanalah sang pangeran melumat berkitab-kitab ajaran Islam. Bacaan lain yang menjadi favorit Diponegoro ketika itu adalah kisah-kisah tentang kerajaan, ketatanegaraan, serta kitab-kitab hukum Islam, termasuk kitab takrib yang disebut-sebut memuat ajaran tentang perang sabil.
Pemahamannya yang utuh akan hukum Islam inilah yang dapat menjelaskan mengapa Diponegoro menjadi amat gusar dengan pemangkasan kewenangan pengadilan agama atau Surambi ketika itu. Sepeninggal sang ratu, di bawah kendali Diponegoro, Tegalrejo yang tumbuh sebagai wilayah makmur mulai berfungsi sebagai markas siasat untuk sebuah perang panjang. Konspirasi senyap selama 12 tahun di tempat inilah yang membuat Diponegoro matang kala mengawali Perang Jawa pada 1825. Ketika itu, ratusan pimpinan umat Muslim Jawa tercatat turut berperang bersama Diponegoro. Diponegoro sendiri memiliki penasihat utama, yakni Kiai Mojo dari Surakarta. Pada Oktober 1826, atas usul Kiai Mojo, pasukan Diponegoro secara besar-besaran menyerang pasukan Belanda di Gawok, Surakarta. Namun, pada Agustus 1827, ada perdebatan antara Diponegoro dan Kiai Mojo tentang hakikat kekuasaan politik. Mojo meminta Diponegoro untuk membagi kekuasaannya. Sementara, bagi Diponegoro, ia adalah Khalifah Rasulullah dalam Perang Suci di Tanah Jawa, di mana kuasa politik dan agama berada di tangannya. Diponegoro ketika itu memang dikenal dengan nama Sultan Ngabdul Hamid Heru Cokro Akmirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Senopati Ingalogo Sabilullah. Perbedaan arah pandang yang tajam membuat barisan pun tak lagi rapi. Kiai Mojo yang akhirnya melunak pada Belanda kemudian masuk perangkap perundingan Belanda. Pada akhirnya, ia dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara hari ini. Para keturunannya lalu membentuk kaum Jawa Tondano. Pasca penangkapan Kiai Mojo, Diponegoro kian menajamkan strategi jihad fisabilillah. Susunan militer khas Turki ala pasukan Diponegoro pun menjadi pembeda yang jelas dengan pasukan Mangkunegaran Surakarta yang menggunakan struktur legiun dari sistem Prancis. Ia juga berbeda dengan pasukan Kesultanan Yogyakarta yang menggunakan struktur Bregodo atau brigade yang mengadopsi sistem Belanda. Struktur hierarki pasukan Diponegoro meniru model organisasi Janissary, yaitu pasukan elit kekhilafahan Turki Utsmani abad ke-16. Pada 9 Agustus 1828, diketahui ada sebuah kapal Bugis yang disebut Padewakang bersama banyak perahu kecil berangkat dari muara Sungai Progo ke arah daratan. Peristiwa ini diduga sebagai penyelundupan senjata untuk pasukan Diponegoro. Memang banyak pihak yang mendukung perjuangan Diponegoro secara diam-diam. Pakubuwana VI adalah salah satu di antaranya. Pertemuan rahasia Pakubuwana VI dan Diponegoro di Alas Krendowahono, Karanganyar, disebut sebagai titik paling penting dalam Perang Jawa. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa apabila Surakarta diminta membantu Belanda dalam perang nanti, maka Surakarta akan melakukan perang sandiwara, sembari memberikan data-data intelijen kepada Pangeran Diponegoro. Kacamata saya orang Jogja ya. Waktu Diponegoro sedang di pelayaran ke Manado, dia berbincang dengan Colonel perwira Jerman, dan dia bilang pada saat Raden Mas Sapardang diangkat sebagai Pakubuwana ke-6, semua pangeran di Jogja merasa bahwa akan ada pemberontakan di Solo, ya, sebab Sapardang diangkat di atas Purboyo yang menjadi Pakubuwana ke-7, di atas Kuminoto, di atas Ngabei, tapi pangeran di Solo tidak berani. Sesuai dengan saran Pakubuwana VI, laskar-laskar Diponegoro pun mulai menggunakan taktik dan strategi perang dedemitan atau gebak ancak ngerabas geblas. Gaya menyerbu secara tiba-tiba dan kemudian dengan cepat menghilang ini
berhasil memenangkan banyak pertempuran. Ketika Lasem berhasil direbut Pangeran Diponegoro, semestinya ada pertemuan lanjutan dengan Surakarta. Agendanya adalah membahas rencana penghadangan dan sabotase pasukan Belanda di Semarang. Namun, rencana pertemuan ini bocor ke telinga Belanda. Untuk menutupi persekutuan Diponegoro dan Surakarta, Pakubuwana VI memerintahkan kereta kuda Pangeran Diponegoro untuk dikubur di wilayah Keraton Surakarta. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil meloncati tembok alun-alun utara, lalu berlari ke arah Pasar Kliwon dan bersembunyi di sana hingga 5 hari. Kala Pangeran Diponegoro sempat ditahan di Semarang, ia menitahkan salah satu anggota pasukannya, yakni Imam Rozi, untuk melarikan diri dari tahanan dan menyampaikan surat kepada Pakubuwana VI. Isi surat itu antara lain memohon izin Pakubuwana VI agar Imam Rozi dapat berdakwah di Surakarta bagian barat. Pakubuwana VI pun memberikan tanah Tempur Sari sebagai tanah perdikan kepada Imam Rozi. Tanahnya itu tanah dari waktu kemudian hubungan ke Surakarta, di tanah perdikan waktu dulu, ya kan belum ada pemerintahan resmi kan, tanah itu masih kepunyaannya keraton. Waktu dulu desa ini masih ya, penduduknya masih jarang, kemudian kan ada pasukan dari Diponegoronan yang dipikut oleh Belanda sehingga anak buahnya tidak mau turun. Akhirnya berdirilah Masjid Tempur Sari yang kemudian berkembang pesat menjadi wilayah pendidikan Islam. Imam Rozi kemudian mendirikan suatu pondok sampai beberapa tahun, menurunkan beberapa anaknya saling bentar-bentar, kemudian turunan itu ada yang menjadi pondok lagi, yang bukit, dan ini akhirnya karena menetap mendirikan pondok lagi jadi Jamtaren. Kemudian anak-anaknya Jamtaren keturunannya memperbarui diri dan menjadi pondok Yayasan Al-Islam itu. Kemudian ada yang turunan yang mendirikan pondok di Mangkunegaran, ada yang di Solo, di Petak dan sebagainya. Kalau merugi itu sebagian dari Yayasan pendiri anak-anak dari itu, tapi tidak semuanya. Idenya itu dari pecahan Al-Islam itu, semuanya yang itu membuat pondok tugasnya yaitu mengenal agama dan anti penjajah. Pada 8 Juli 1830, Belanda kemudian menangkap Pakubuwana VI dan membuangnya ke Ambon. Setelah Diponegoro ditangkap dalam sebuah siasat perundingan Jenderal de Kock yang curang di Magelang, jihad Diponegoro pun hijrah, beralih dari perang fisik ke ranah intelektual. Dalam pengasingannya, ia menulis dan mengembangkan keterampilan kaligrafinya, pun menyalin Al-Quran. Ia juga menulis Babat Diponegoro, sebuah autobiografi setebal 1151 halaman yang ditulisnya dalam bahasa Jawa beraksarakan Arab gundul atau pegon. Babat Diponegoro ini dikerjakannya selama 9 bulan kala ditawan di Manado. Ia pun menulis sejarah Ratu Jawa dan hikayat Tanah Jawa. Kedua karyanya ini mulai ditulis ketika ia dipindahkan ke Fort Rotterdam, Makassar. Senin, 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro pun wafat di tempat itu. Namun, pasukan Diponegoro yang tercerai-berai di kemudian hari memiliki kode khusus untuk mengenali satu sama lain. Kode itu adalah pohon sawo kecil berbaris. Pakubuwana X pun turut menghormati kode ini. Di depan keratonnya, ia juga menanam sawo kecil berbaris. Pakubuwana X memang turut melanggengkan ajaran Islam warisan pasukan Diponegoro. Salah satunya adalah dengan mendirikan Madrasah Mambaul Ulum Surakarta. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Demikianlah keniscayaan sejarah. Di sudut-sudut Surakarta,
pohon-pohon sawo kecil itu masih tumbuh. Ia menjadi jejak dari sang pangeran.